Ini isi Omnibus Law yang ditolak buruh dan picu demo rusuh. Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang UU Omnibus Law pada Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020 kemarin. Keputusan tersebut pun mengundang penolakan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat. Apa itu Omnibus Law sebenarnya? Menurut Audrey O'Brien, 2009, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sedangkan Barbara Sinclair, 2012 menjelaskan Omnibus Bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek isu dan programnya tidak selalu terkait. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan dalam pidato pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wapres terpilih periode tahun 2019 sampai tahun 2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan dua undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Berikut isi Omnibus Law yang ditolak buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSP, Said Iqbal. 1. Upah minimum penuh syarat. Upah minimum kabupaten, kota, UMK, dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten, kota, UMSK, dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam. Tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara, ungkapnya. Sebagai jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan, jadi tidak harus sama rata sama rasa. Karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK, kata Iqbal. 2. Pesangon berkurang. Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja. Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon. Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP pesangon dengan mengikuti skema ini, tutur Iqbal. 3. Kontrak kerja tanpa batas waktu. Buruh pun menolak skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya.
Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap. Buruh menolak PKWT seumur hidup, ujar Iqbal. 4. Outsourcing seumur hidup. Iqbal juga menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan, kata Iqbal. 5. Baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. UU Cipta Kerja mengatur kompensasi bagi pekerja yang akan diberikan bila masa kerja sudah mencapai minimal 1 tahun. Sementara itu, kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. Ia khawatir buruh yang dikontrak di bawah 1 tahun tak akan mendapatkan kompensasi kerja. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan, buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah 1 tahun? Berarti buruh kontrak tidak akan mendapatkan kompensasi, kata Said. Hal itu dinilai bisa menjadi masalah serius bagi buruh. Alasannya, pihak yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing menjadi tidak jelas. Pengusaha bisa mengontrak buruh di bawah 1 tahun untuk menghindari membayar kompensasi. Intinya, kata Iqbal, tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia. Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70% sampai 80% dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia. Apa ini tujuan investasi, papar Iqbal? 6. Waktu kerja yang berlebihan. Buruh juga menolak waktu kerja yang disepakati dalam UU Cipta Kerja, karena dinilai bersifat eksploitatif dan cenderung berlebihan. Berdasarkan materi ringkasan yang diterima Detikcom, waktu kerja dalam UU Cipta Kerja diatur lebih fleksibel untuk pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan untuk pekerjaan khusus seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dapat melebihi 8 jam per hari. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif, kata Iqbal. 7. Hak upah cuti yang hilang. Said mengatakan hak cuti melahirkan dan haid tidak dihilangkan. Yang jadi masalah, selama cuti tersebut buruh menjadi tidak dibayar. Pihaknya tidak setuju hal itu terjadi. Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut, ungkap Iqbal. Adapun yang diinginkan dari isi Omnibus Law adalah selama cuti haid dan melahirkan tersebut buruh tetap diberikan haknya sebagai pekerja. Jika buruh tidak dibayar selama cuti, menurutnya telah bertentangan dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).